Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm today that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. In addition, the shelling of the UNIFIL position near Adshit al-Qasar on the 29th of March, in which UNIFIL peacekeepers were tragically killed, was carried out by Hezbollah. The IDF did not fire in the close vicinity of the position. The situation is complex. It is changing quickly and it is dangerous. Some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question. Who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Ya, PBB telah berhasil mengumpulkan bukti peristiwa yang menggugurkan 3 prajurit TNI di wilayah Lebanon. Semua jejak mengarahkan kita kepada satu kesimpulan, bahwa Israel memang menjadi dalang serangan tersebut. Meskipun masih coba mengelak, keterangan tambahan dari para saksi tidak bisa lagi dibantah oleh rezim Benjamin Netanyahu. Kini negeri Zionis dihadapkan dengan kenyataan pahit karena ditunggu pembalasan menyakitkan. Berbagai sanksi internasional sudah menanti Israel dan para pejabat Zionis. Dukungan dari Eropa semakin menguatkan posisi Indonesia guna mengutuk kebejatan Israel. Di tengah kekacauan ini, TNI justru menyiapkan lebih dari 700 prajurit tambahan untuk dikirim ke Lebanon. Gebrakan apakah yang bakal dilakukan Indonesia untuk membalaskan dendam? Simak pembahasannya sampai selesai. Penyelidikan PBB mulai menunjukkan kebenaran. Gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon telah menggoreskan luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Tanah air tentu tidak akan melupakan insiden ini dan senantiasa mengenang jasa para pahlawan yang gagah berani. Pujian tertinggi serta duka mendalam terus dikumandangkan oleh Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan Umar Hadi selaku wakil tetap Indonesia di organisasi PBB. Sewaktu menghadiri pertemuan darurat di New York, dirinya menyempatkan waktu untuk mengenang 3 prajurit yang gugur. Di hadapan para wakil dunia, Umar Hadi menyebut nama mereka satu persatu dengan lantang. Pria 58 tahun itu juga menuturkan bahwa kehilangan ini menjadi kerugian besar. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Let me begin by honoring the memory of the fallen soldiers of peace by calling their names in this august chamber. Zulmi Aditya Iskandar, Major, Infantry, 33 years young. Muhammad Nur Ikhwan, First Sergeant, 25 years young. Fahrizal Ramadan, Corporal, 27 years young. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us, to the United Nations, to this council, and to every community that looks to peacekeepers as symbols of hope and peace. Tak cukup di situ, untayan kata bela sungkawa juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai orang yang mengabdikan separuh hidupnya di bidang militer, RI1 tahu betul bahwa apa yang dilakukan ketiga prajuritnya layak dikenang sampai kapanpun. Di sisi lain, para keluarga tentara juga mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia dan PBB. Pasalnya mereka yang ditinggalkan bakal mendapat santunan termasuk asuransi, beasiswa anak, dan lain sebagainya. Menurut pengakuan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, jumlahnya ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Namun itu semua rasanya masih belum cukup untuk menutup duka kepedihan akibat ditinggalkan keluarga tercinta.
Oleh sebab itu, Indonesia terus menuntut PBB agar melakukan investigasi menyeluruh guna mengusut pelaku yang menggugurkan 3 personel TNI. Sejumlah pakar dan politisi tanah air juga sudah menyerukan penyelidikan sejak awal insiden. Indonesia sendiri memang punya posisi kuat untuk meminta investigasi total dari pihak PBB. Tanah air bisa mengajukan pembentukan task force dan ikut mengawasinya secara langsung. Bahkan jika tidak menyanggupi permintaan tersebut, PBB tetap wajib melakukan investigasi secara cepat dan independen. Beruntungnya Indonesia tidak perlu banyak memohon karena PBB begitu cepat tanggap menyisir masalah ini. Menurut pengakuan Stephanie Dujarric, proses investigasi tinggal menghitung waktu sampai akhirnya selesai. Penyelidikan tengah berlangsung, dan meski dengan situasinya menantang, kami yakin dapat segera menyampaikan informasi terbaru terkait hasil penyelidikannya, kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB tersebut. Tak cukup di situ, Dujarric juga menjelaskan hasil penyelidikan sementara. Menurutnya, serangan tersebut kemungkinan besar berasal dari bom rakitan atau IED. Sementara itu, sebuah sumber di PBB justru mengeluarkan klaim yang lebih keras. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengaku sudah mengantongi pelaku yang menewaskan dan menyakiti para prajurit TNI kita. Sumber ini dilaporkan telah membenarkan dugaan keterlibatan Israel dalam insiden tersebut. Menurutnya, serangan ini kemungkinan besar berasal dari tembakan tank negeri Zionis. Apalagi sumber tersebut mengonfirmasi penemuan puing-puing dari peluru tank militer IDF. Menyadari kebusukannya mulai terbongkar, rezim Benjamin Netanyahu langsung mengerahkan 1001 cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Kita bisa melihat jelas trikotor ini dijalankan saat pelaksanaan rapat Dewan Keamanan PBB. Danny Danon selaku wakil tetap Israel justru menyalahkan kelompok Hizbullah Lebanon sebagai dalang serangan. Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm today that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. In addition, the shelling of the UNIFIL position near Adshit al-Qassar on the 29th of March, in which UNIFIL peacekeepers were tragically killed, was carried out by Hezbollah. The IDF did not fire in the close vicinity of the position. The situation is complex. It is changing quickly and it is dangerous. Tak cuma itu, militer IDF juga berupaya cuci tangan dengan membuyarkan penyelidikan menjadi abu-abu. Mereka mengaku tidak memasang alat peledak dan menempatkan pasukan di wilayah Bani Hayan, Lebanon Selatan. Ambisi balas dendam Indonesia disokong penuh negara Eropa. Tak peduli selicik apa Israel coba menyembunyikan fakta, kebenaran sejati pasti bakal terungkap. Meski sudah berupaya menutupi kejahatannya di Lebanon Selatan, kebohongan Israel terus terbongkar satu persatu. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Serma Muhtar Effendi selaku mantan personel UNIFIL di tahun 2010 hingga 2011. Jadi kalau dibilang bahwa Israel tidak sengaja atau salah sasaran, salah besar kalau menurut saya. Penilaian kita salah besar terhadap hal itu. Jelas ini sengaja kok, ujarnya. Tak cuma itu, Muhtar juga menambahkan bahwa serangan seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Selama mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, prajurit Indonesia sudah berkali-kali ditargetkan militer Israel. Menurutnya di tahun 2009, pasukan IDF Zionis juga sempat menembaki para personil TNI. Kemudian berlanjut di tahun 2024 ketika terjadi serangan yang menyebabkan 2 tentara terluka hebat. Sadar dengan kebobrokan Israel, Umar Hadi selaku wakil tetap Indonesia untuk PBB langsung menyerang klaim palsu negeri Zionis. Some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question. Who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Di sisi lain, Indonesia jelas tidak puas hanya dengan mengutuk dan melakukan investigasi. Bumi Nusantara juga menuntut penegakan hukum yang adil terhadap negeri Zionis. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
Menurutnya, rezim Benjamin Netanyahu wajib diberi sanksi seberat-beratnya setelah merenggut nyawa penjaga perdamaian. MPR mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel, tegas Muzani. Lantas, apa saja contoh sanksi yang bisa menjerat Israel setelah menewaskan sejumlah anggota TNI? Salah satu yang bisa dipakai untuk menekan Zionis tentunya penuntunan kejahatan perang dari ICC. Jika terrealisasi, ICC bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan pejabat dan militer. Seperti halnya yang menimpa Benjamin Netanyahu saat ketahuan menjadi penjahat genosida Gaza. Namun cara ini masih cukup sulit karena Israel bukanlah bagian dari ICC. Dan perintah eksekusi bakal sangat bergantung kepada negara lain yang bersedia melakukan penangkapan saat para pejabat Israel berkunjung ke wilayahnya. Selanjutnya ada sanksi langsung dari Dewan Keamanan PBB, sebut saja seperti sanksi ekonomi, embargo senjata, pembekuan aset, hingga larangan perjalanan bagi pejabat terkait. Namun hal ini juga sama rumitnya karena rawan mendapat veto dari Amerika Serikat selaku anggota tetap DKPBB. Kendati pun begitu, Indonesia masih bisa menghimpun dukungan dari para negara sekutu. Setelah Israel terbukti melakukan kejahatan, sejumlah negara besar terutama dari Eropa senantiasa berdiri di belakang Indonesia. Hal inilah yang bisa menguatkan tanah air sekaligus memberi tekanan diplomatik terhadap Israel. Meskipun hukum internasional masih abu-abu, negara-negara tersebut bisa menghukum negeri Zionis secara parsial. Mulai dari embargo senjata, pembatasan hingga pembatalan kerjasama, serta sanksi terhadap individu. Seperti halnya yang dilakukan Spanyol kepada Israel di tahun 2025 setelah terbukti melakukan genosida Gaza. Sementara dalam kasus kali ini, sejumlah negara Eropa sudah kompak menyatakan sikapnya. Bahkan sejumlah menteri luar negeri sampai mengecam lewat pernyataan bersama. Mereka adalah Belgia, Kroasia, Prancis, Yunani, Italia, Malta, Belanda, Portugal, Inggris, administrasi Siprus Yunani, serta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Kami dengan tegas mengutuk semua serangan terbaru terhadap kontingen UNIFIL yang telah menyebabkan korban jiwa yang tidak dapat diterima di antara pasukan penjaga perdamaian dalam beberapa hari terakhir. Bunyi pernyataan tersebut. Di sisi lain, kejadian beberapa waktu lalu nampaknya tidak mengendurkan niat Indonesia dalam menjaga perdamaian. Bukannya menarik diri, tanah air justru masih berambisi mengirim pasukan ke wilayah Libanon. Kabarnya sekitar 756 pasukan bakal segera dikirim pada Mei 2026 mendatang. Hal ini dilakukan dalam rangka rotasi rutin, mengingat pasukan yang bertugas saat ini sudah berada di Libanon selama 1 tahun. Kepastian ini disampaikan oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Iwan Bambang Setiawan. Manuver tersebut cukup mengagetkan mengingat sejumlah negara sudah memutuskan mundur. Sebut saja tetangga kita Malaysia yang menghentikan operasi di Libanon pasca gugurnya prajurit Indonesia. Kebijakan ini tidak bisa diukur dari kepentingan negara lain. Jika Malaysia memiliki pertimbangan sendiri, itu merupakan keputusan mereka, tutur Iwan Bambang Setiawan. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut, langkah ini memang harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia. Bumi Nusantara tidak boleh mundur satu langkah pun demi mengawal perdamaian di wilayah Libanon. Tidak, negara dan TNI tidak seperti itu, bahwa kalau ada korban, tewas, langsung kita mundur. Wah, bukan itu saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah. Tetap ada di situ. Memang ada risikonya, tapi tetap harus dilaksanakan. Tegas Pak JK. Indonesia sendiri sejatinya tidak perlu banyak mengkhawatirkan kejadian serupa bakal kembali terulang. Dengan terbukanya kedok Israel ke hadapan publik internasional, besar kemungkinan negara lain bakal lebih vokal membantu dan melindungi pasukan TNI. Pada akhirnya, kebohongan Israel dalam menutupi insiden penewasan pasukan UNIFIL telah berhasil diungkap. Seluruh bukti yang dikumpulkan PBB membawa kita pada satu kesimpulan bahwa negeri Zionis memang bersalah. Tekanan dari publik internasional yang membela Indonesia bakal semakin menyulitkan Benjamin Netanyahu dalam memperluas cengkramannya di region Timur Tengah. Bagaimana pendapatmu?